Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Muhammad SAW adalah pembelajaran berharga sebagai pedoman hidup. Pasalnya kisahnya bukan hanya cerita semata, melainkan bisa dijadikan panutan dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat Nabi memiliki banyak sifat baik untuk diteladani. Sebagai utusan Allah, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir di dunia ini dan tidak ada satupun yang bisa menjadi Nabi setelahnya. Kelahiran Nabi Muhammad dikenal sebagai Hari Maulid Nabi Muhammad SAW yang diperingati pada 12 Rabiul Awal. Ibu Nabi bernama Aminah dan ayahnya bernama Abdullah. Hari lahir Nabi Muhammad adalah hari Senin sehingga Rasulullah selalu puasa pada hari tersebut. Jika ditanya mengenai puasa hari Senin, maka beliau akan menjawab bahwa hari Senin adalah hari aku dilahirkan. Lahir pada tahun gajah di mana para pasukan gajah di bawah pimpinan Abraha Habasyah pada saat itu. Bersamaan dengan penyerangan Ka'bah, Allah memberikan kekuasaannya dengan cara menghentikan aksi dengan mengerahkan burung ababil untuk menjatuhkan batu-batu. Batu-batu tersebut akan mendatangkan wabah penyakit dan menunjukkan kebesaran Allah. Peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW ada di Quran Surah Al-Fil dengan arti tahun gajah. Nabi menjadi seorang yatim saat masih dalam kandungan. Untuk melanjutkan hidupnya, di masa kecilnya bersama dengan kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Ibu persusuan Nabi Muhammad adalah Halimah Sa'diyah yang ikhlas menyusuinya. Nabi lahir di rumah Abu Talib, yaitu paman Nabi. Di masa kecilnya, Rasulullah menjalani seluruh kehidupan dan tumbuh seperti anak pada umumnya. Dengan adanya tradisi zaman dahulu, maka ibunya harus menyembunyikannya di pedalaman pada hari ke-18 kelahirannya. Karena adanya tradisi dari Quraisy tersebut, maka Nabi tidak bisa mendapatkan kasih sayang dari ibunya. Bahkan sampai Nabi berusia 8-10 tahun lamanya. Namun, dengan adanya peristiwa tersebut, maka Rasulullah tumbuh menjadi anak yang luar biasa. Beberapa sifat yang dimilikinya cukup menakjubkan seperti cepat tanggap, bersikap baik, serta cerdas untuk ukuran anak seusianya. Beranjak remaja, saat masa remaja, kisah Nabi Muhammad SAW dijauhkan dari perbuatan tercela yang bisa merugikan sesamanya. Dengan begitu Nabi menjadi orang yang memiliki akhlak terpuji. Pada suatu ketika, Nabi bercerita bahwa 2 kali duduk mendengarkan pesta perkawinan yang terjadi di zaman jahiliyah. Pada kejadian tersebut, Allah menutup telinga Nabi Muhammad SAW sehingga tertidur dan terbangun pada esok hari. Kemudian, Nabi tidak pernah lagi memiliki niat untuk mengikuti perbuatan yang buruk. Di usianya 20 tahun, tepatnya di Mekah bertepatan dengan peristiwa Harbul Fijar, yaitu perang antara kabilah Quraisy dengan Qais dan Ailan. Sehingga bisa dilihat bahwa tidak mudah untuk menahan diri dari terlebih jika masih usia remaja. Setelah remaja, masa yang akan dilewati Nabi adalah menjelang dewasa, sehingga membuat Nabi harus menekuni dunia bisnis. Dalam dunia bisnis ini, Nabi mulai berdagang bersama dengan kawannya, yaitu Sa'ib bin Abi Sa'ib. Pada usia 25 tahun, Nabi mulai menjalin bisnis besar layaknya kerjasama dengan wanita kaya raya. Wanita tersebut bernama Siti Khadijah, sehingga bisa dibilang bahwa perkenalan mereka melalui dunia perniagaan. Perjalanan dagang yang dilakukan pada saat Nabi menginjak dewasa adalah berniaga bersama dengan Khadijah. Di mana, perempuan ini turut membiayai kafilah perdagangan dari Mekah ke Suriah, sehingga bisa berbagi keuntungan bersama dengan mitranya. Dalam kisah Nabi Muhammad SAW, kegiatan perniagaan memang membuat Nabi dan Khadijah terlihat pada aktivitas sehari-hari. Khadijah merasa tertarik dengan Nabi karena mereka sering terlibat pada kegiatan-kegiatan dagang tersebut. Khadijah, seorang wanita kaya raya, mengutus seorang sahabatnya yaitu Nafisah binti Umayyah agar dapat menyampaikan niatnya untuk melamar Nabi Muhammad SAW. Jadi, memang yang tertarik lebih dahulu adalah Khadijah dan beliau yang melamar Nabi terlebih dahulu. Berita baik ini disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para paman-pamannya. Paman Nabi yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib langsung mendatangi rumah Khuwailid bin Asad yang bertujuan melamar Khadijah. Meskipun begitu, Nabi Muhammad tetap ingin melamar Khadijah terlebih dahulu. Dengan kejadian tersebut, maka Nabi Muhammad menikahi Khadijah di usia 28 tahun. Dengan begitu, maka Nabi Muhammad dan Khadijah resmi menikah, menambah istimewa kisah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Ulul Azmi yang diberikan wahyu oleh Allah.
Nabi mendapatkan berbagai peristiwa istimewa yang dikaruniakan dari Allah sebelum menjadi rasul. Pasalnya, Allah memberikan wajah yang terlihat bersinar dan bersih. Dengan begitu, maka Allah telah nyata menunjukkan kebesarannya yang menandakan bahwa akan mendatangkan Nabi terakhir. Nabi terakhir tersebut akan mendapatkan kedudukan tertinggi sampai akhir zaman di dunia. Wahyu pertama yang didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah adalah mimpi dihampiri oleh malaikat Jibril. Rasulullah sedang menyendiri di Gua Hira yang tepatnya berada di samping Jabal Nur. Wahyu yang didapatkan adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 4. Seperti yang dilakukan nabi-nabi sebelumnya, kisah Nabi Muhammad juga melakukan dakwah untuk mengenalkan Islam dan percaya pada Allah. Dakwah pertama yang dilakukan oleh Nabi adalah kepada keluarga terdekat yaitu Bani Hashim. Yang mau beriman dan bertakwa kepada Allah hanyalah Ali bin Abi Thalib serta Abu Thalib juga ikut melindungi Rasul saat melakukan dakwah untuk Islam. Dakwah yang dilakukan Rasul secara terang-terangan ini mendapatkan pertentangan keras dari kaum Quraisy. Banyak kaum yang menilai bahwa Nabi Muhammad sudah gila bahkan sampai dilempar batu dan kotoran ke tubuh Nabi. Paman Nabi yang juga ikut menentang adalah Abu Jahal dan Abu Lahab serta tidak mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW. Banyak kaum kafir Quraisy yang juga menentang dakwah Rasulullah sehingga paman yang ikut menentang tersebut banyak mengintimidasi pengikut Nabi agar meninggalkannya. Banyak yang khawatir jika dakwah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW akan merusak penyembahan berhala yang sudah dilakukannya sejak zaman nenek moyang. Bahkan tidak jarang kaum Quraisy yang ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Ada juga kaum yang rela memberikan uang kepada Abu Thalib agar Rasul wafat. Dan banyak rencana-rencana pembunuhan yang melibatkan orang luar. Dengan begitu, maka akan tetap menjaga persaudaraan tanpa memecahkan perang saudara. Seperti yang sudah dikenal mengenai sahabat Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar salah satunya yang tidak berada di Madinah saat peristiwa menyedihkan. Wafatnya Rasulullah bersamaan dengan turunnya wahyu terakhir yaitu Quran Surah Az-Zumar ayat 30. Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Sebenarnya, Nabi Muhammad sudah sakit pada saat bulan Safar tahun 11 Hijriah. Nabi menderita sakit kepala dan demam berkepanjangan sampai lebih dari 2 minggu dan kondisi tersebut membuat suhu tubuhnya meninggi. Dalam keadaan sakit, Nabi tetap mengunjungi rumah istri-istrinya. Dan saat tiba di rumah Aisyah, badan Nabi sudah sangat lemah saat itu. Jadi, Nabi Muhammad meninggal di kediaman Aisyah. Mukjizat Nabi Muhammad SAW dari Allah. Nabi Muhammad mendapatkan mukjizat pertama kali pada ibu persusuannya, yaitu Halimah. Sebenarnya Halimah adalah perempuan yang kurus, namun tetap mencoba untuk menyusui Nabi Muhammad ketika masih bayi. Ajaibnya air susu tersebut mengalir sangat deras, padahal sebelumnya dia merasa kurang saat menyusui anak-anaknya. Bukan hanya Halimah karena suaminya juga heran karena mukjizat lain datang karena adanya bayi Muhammad SAW. Unta yang selama ini menjadi hewan peliharaannya tiba-tiba mengeluarkan air susu yang sangat banyak. Keluarga itu minum susu unta yang dihasilkan dari peternakannya dan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dada Nabi Muhammad SAW dibelah. 2 bulan lamanya Muhammad diasuh oleh Halimah karena ibunya menolak jika anaknya harus hidup di Mekah. Hal tersebut bukan karena tanpa alasan karena kurang baik untuk perkembangan Muhammad. Sehingga bayi Muhammad yang berusia 2 bulan ikut ibu asuhnya dan tumbuh bersama saudaranya. Pada saat menggembala bersama saudaranya, tiba-tiba ada 2 orang laki-laki dengan pakaian serba putih dan menghampiri Muhammad. Kedua orang tersebut langsung membelah dada Muhammad dan mengambil benda hitam yang ada di dalamnya. Nabi sendiri tidak tahu apa maksud dan tujuannya. Bahkan ibu dan ayah asuh Muhammad saat itu juga bingung akan maksud peristiwa tersebut. Membelah bulan. Tidak kaget lagi saat kaum kafir menentang Nabi Muhammad SAW karena ingin menunjukkan kenabiannya. Rasulullah atas izin Allah menunjukkan kebesaran Allah dengan cara membelah bulan. Banyak dari kalangan kaum Quraisy yang terkejut dengan apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Kebesaran Allah sudah ditunjukkan melalui mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dan ini hanyalah salah satu dari banyaknya mukjizat yang dimiliki. Jari tangan mengalirkan air. Air bisa mengalir melalui jari tangan Nabi Muhammad SAW pada waktu itu.
Hal ini bertepatan dengan hari perjanjian di mana orang-orang yang datang merasakan haus luar biasa. Saat Rasulullah sudah selesai berwudu, maka mereka bergegas menghampirinya. Orang-orang tersebut berkata bahwa tidak ada air yang bisa digunakan untuk minum dan berwudu. Hanya sepanci air kecil saja yang dimiliki dan pastinya kurang untuk semua orang. Saat itu, Rasulullah meletakkan tangannya pada wadah tersebut dan air mulai keluar dari jari-jari tangannya. Semua orang yang ada di sekitar kan bisa menghilangkan rasa haus dengan meminum air yang keluar tersebut. Mengenyangkan orang banyak dengan satu gelas susu. Berguna bagi seluruh umat Islam di sekitarnya, Nabi Muhammad SAW memiliki mukjizat yang luar biasa, yaitu bisa mengenyangkan banyak orang hanya dengan minum satu gelas susu saja. Memang kisah Nabi Muhammad SAW ini sangat menarik dan terlihat menakjubkan. Teman Nabi yaitu Abu Hurairah adalah orang yang miskin dan sering kelaparan namun memiliki ilmu pengetahuan dan hafalan yang luar biasa. Nabi Muhammad SAW memintanya untuk bertemu dan ikut dengan Nabi. Pada saat itu, Nabi menemukan satu gelas susu dan mengundang banyak orang ke rumahnya. Abu Hurairah adalah orang pertama yang meminum susu itu dan seterusnya dilanjutkan oleh seluruh undangan. Perasaan yang dirasakan adalah kenyang sepuasnya setelah minum susu tersebut. Sedikit makanan yang mengenyangkan. Kisah Nabi Muhammad kala itu sedang dalam keadaan lemas dan Abu Talhah dan istrinya mendengar kabar tersebut. Kedua suami istri tersebut langsung mengundang Nabi Muhammad untuk makan di rumahnya. Akan tetapi, Nabi datang bersama dengan banyak sahabatnya yang jumlahnya cukup banyak, yaitu 70 sampai dengan 80 orang. Pastinya suami istri tersebut merasa kebingungan karena banyak orang yang datang dan makanannya tidak cukup. Nabi mendoakan makanan tersebut terlebih dahulu sebelum mempersilahkan tamu yang lain makan. Makan dilakukan secara bergantian 10 orang dan semuanya merasa kenyang setelah pergantian makan tersebut. Doa diturunkan hujan. Saat Rasulullah berkhutbah dalam salat Jumat, ada orang yang meminta Rasulullah untuk berdoa agar meminta hujan diturunkan saat itu. Hal tersebut karena kondisi kekeringan yang telah berlangsung cukup lama dan memberikan dampak besar pada kehidupan. Nabi Muhammad SAW mendoakan sampai dengan Jumat berikutnya sehingga hujan turun. Akan tetapi, seseorang membawa kabar karena hujan yang turun terus-menerus maka banyak rumah yang rusak. Nabi berdoa kembali agar dapat berpindah ke Madinah sesuai permintaan umatnya. Hidupnya kerikil. Kisah Nabi Muhammad SAW yang menarik lainnya adalah hidupnya kerikil yang merupakan salah satu mukjizatnya juga. Hal tersebut terjadi pada saat Nabi Muhammad bertasbih menggunakan batuan kecil di tangannya. Pelepah menangis. Rasulullah memiliki kebiasaan untuk berkhotbah bersandar pada pelepah kurma. Pada saat sudah ada mimbar untuk berdakwah, maka pohon bekas sandaran Nabi tersebut menangis seperti unta yang sedang melahirkan, kata orang yang mendengarnya. Kemudian, Nabi mengusapkan tangannya ke permukaan pelepah tersebut, menghampiri dan meletakkan tangan, lalu pelepah tersebut terdiam. Mengobati sakit mata, Ali bin Abi Thalib sahabat Nabi yang menjadi pemegang bender kala itu mengeluh sakit mata. Kemudian, Rasulullah memanggil Ali dan meludahi matanya. Mukjizat yang diberikan Allah adalah sakit mata Ali langsung sembuh dengan waktu yang cepat. Bahkan penyembuhannya terlihat bahwa Ali tidak pernah sakit mata sebelumnya. Dengan begitu, maka tugas Ali membawa bendera akan berlangsung dengan mudah. Peristiwa Isra Miraj. Peristiwa penting dalam kisah Nabi Muhammad SAW adalah Isra Miraj yang merupakan awal dari perintah sholat 5 waktu untuk para umat muslim. Perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sangat menakjubkan karena bisa mengunjungi Sidratul Muntaha melewati bumi dan langit. Awal mula dari peristiwa ini adalah pada saat Jibril mendatangkan burak, yaitu kendaraan untuk Nabi yang memiliki kecepatan luar biasa. Burak ini berupa hewan putih dengan sayap yang ada di antara kakinya. Peristiwa Isra Miraj memang bertujuan untuk memberikan perintah sholat kepada umat Nabi Muhammad. Namun, dalam perjalanannya Nabi bisa bertemu dengan banyak nabi-nabi sebelumnya yang mendahuluinya. Al-Quran, mukjizat terbesar yang didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah kitab suci Al-Quran. Keutamaannya dalam kehidupan umat Islam sangatlah besar karena bisa digunakan sebagai pedoman hidup yang baik. Dalam mendapatkan pemaknaan Al-Quran yang baik, maka Nabi Muhammad SAW meminta orang-orang ahli dalam fasih berbahasa, sastra, dan syair. Mukjizat inilah yang paling utama bagi Nabi Muhammad yang berasal dari Allah. Pasalnya,
Di dalam Al-Quran seluruh ajaran dalam kitab-kitab sebelumnya yang diberikan kepada 4 nabi dan rasul sudah menjadi yang abadi dan terakhir. Al-Quran bisa digunakan selama hidup sampai akhir hayat dan tidak tergerus dengan perkembangan zaman. Pembelajaran menarik bisa didapatkan dalam Al-Quran melalui kisah Nabi Muhammad SAW, kisah-kisah orang kafir, dan lainnya. Bahkan di dalamnya terdapat banyak mukjizat nabi-nabi sebelumnya dan bisa dijadikan acuan dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita selalu merenungkan dan mengambil hikmah dari setiap kisah dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua dapat mengikuti jejak langkah beliau, memperbaiki diri, dan menjadi umat yang diridhoi oleh Allah. Dengan meneladani Nabi Muhammad SAW, kita tidak hanya akan menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi juga dapat membawa kebaikan dan kedamaian bagi lingkungan sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.